kenceng. Ayo, 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 ayo. Roy marah sama saya karena kedua kalinya secara nggak langsung saya menghalangi niat Roy untuk menolong orang. Orang kedua itu cara meninggalnya juga sama. Ada bekas luka di lehernya. Tolong Pak Pusat. Baik, Pak. Sepertinya dia udah meninggal. Saya jadi takut kerja di sini. Sama nih, gue juga takut. Kalian inget gak? Ada karyawan cowok yang suka sama cewek, tapi kalau nggak salah kerjanya kayak deh sama kayak kalian. Iya, Santi namanya. Dulu tuh ada cowok yang tergila-gila sama dia kan, tapi Santinya tuh nolak. Terus cowoknya sakit hati dan memperkosa dia. Terus dia tuh shock, terus jadi gila sampai sekarang. Itu nggak benar. Saya baru dari kantor polisi dan dapat laporan kalau rekan kerja kalian itu tidak meninggal karena makhluk halus. Tapi rekan kalian itu meninggal karena serangan jantung. Sementara yang satu lagi itu kepleset di kamar mandi. Kebentur palanya lalu meninggal dunia juga. Udah sana kerja lagi. Gak usah percaya hantu-hantuan. Musibah itu bisa datang di mana aja dan kapan aja. Ngerti? Ngerti, Bu. Ngerti. Iya, Bu. Yaudah sana. Baik ya, Bu. Iya, Bu. Yuk. Gak ada orang. Tadi perasaan ada yang masuk ke sini. Nenek-nenek gitu. Iya, Kek. Roy lagi kesel sama masa papa. Coba kalau masa papa gak ngelarang Roy, pasti Roy bisa selamatin dua orang yang meninggal di tempat golf itu. Maafin Mama ya, Roy ya. Mama salah. Papa sama Mama cuma pengen kamu itu nggak kena masalah. Masuk kantor orang sembarangan tanpa izin itu sama namanya melanggar hukum, Roy. Biarin aja Roy Adam sendiri. Dia pasti masih kesel dan sedih karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal dia mungkin punya kesempatan untuk mencegah itu. Capek makanya. Capek banget ya, hari ini capek banget. Capek banget. Kenapa, Putri? Kenapa, Putri? Siapa tuh? Kok tangannya serem banget? Bangun, Put. Ada apa sih ribut-ribut? Tahu nih dia ketawa terus dari tadi. Kayaknya dia emang kerasukan nih. Put, jemput Put. Astagfirullahaladzim. Putri. Istighfar, Bud. Astagfirullah. Ada apa ini ribut-ribut? Gara-gara kamu, semua di sini celaka. Jadi gitu, Ling. Roy kesel banget sama masa papa. Coba kalau gak dilarang, gak mungkin ada yang meninggal. Iya ya, Roy. Tapi gak boleh juga lagi marah lama-lama sama orang tua kamu. Dosa tahu, mama kamu dan papa kamu maksud baik untuk melarang kamu, Roy. Ya, tapi tetap aja udah kesel. Biar Roy sebelah lagi, Ling tahu caranya. Kamu, Roy duduk manis aja di situ. Ngapain sih? Seru juga lagunya. Kamu joget-joget, Roy.
Itu ada Tante Mayang dari tempat golf nyariin kamu, katanya mau nanya-nanya. Iya, Mah. Jangan sambil joget ya. Oh, jadi saudari Mayang ini tahu dari orang-orang kalau Roy itu bisa semacam spiritual gitu. Nah itu, istri dan anak saya Roy. Iya Roy, saya mau tanya. Jadi ada beberapa karyawan saya yang celakaan. Apa benar itu gangguan makhluk halus, Roy? Terus terang saya kurang percaya sama hal-hal kayak gitu. Apalagi yang berbau mistis. Iya, Tante. Roy tahu di depan golf itu sering muncul wujud nenek-nenek kan? Iya benar Roy. Saya juga pernah lihat arwah nenek-nenek itu. Apa betul nenek-nenek itu yang menyebabkan karyawan saya meninggal? Tapi kayaknya bukan deh, Tante. Masa bukan sih, Roy? Tapi karyawan saya sering loh ngelihat hantu nenek-nenek itu. Roy, bukannya kamu bilang arwah nenek-nenek itu suka datengin kamu dan kamu takut karena wajahnya serem kan? Iya, Mah, tapi kayaknya hantu nenek itu gak berniat jahat. Dia cuma mau peringatin kita aja bahwa nanti akan ada masalah besar. Bahaya besar apa, Roy? Roy juga gak tahu, Tante. Tapi pokoknya akan ada bahaya besar, Tante. Apa yang kamu lihat, Roy? Roy, kalau sakit jangan dipaksa. Nanti gak sembuh sendiri, Pak. Itu Roy kenapa, Bu? Kok kepalanya sakit tiba-tiba? Enggak, dia tuh emang suka begini kalau misalnya ada makhluk halus yang auranya jahat, Roy pasti sakit kepala. Tapi sebelumnya maaf, Tante. Tadi Roy dapat penglihatan kalau Tante akan jatuh dari tangga rumah Tante dan meninggal dunia. Udah. Saya nggak percaya. Ngaco kamu. Saya ini sebenarnya kesini karena penasaran aja. Kenapa saya baru pindah kerja beberapa hari? Udah banyak kejadian aneh. Ini malah kamu ngaco lagi ngeramalin saya nggak benar. Tapi mati lah. Ini bukan ramalan, Tante. Roy beneran. Semua itu bisa berubah, Tante. Tante harus hati-hati. Sama aja. Udahlah, salah saya datang ke sini. Maaf, saya permisi. Loh, Tante. Udah, Roy. Biarin aja kalau memang dia nggak percaya sama omongan kamu. Iya, Roy. Yang penting kan Roy tadi udah coba kasih tahu. Ya, tapi kan Bodoh juga kalau dipikir-pikir. Ngapain sih repot-repot datang nanya sama anak kecil? Malah dibilang bakal celaka lagi. Tante! Tunggu, Tante! Tante Mayang, tunggu! Tante! Tunggu, Tante! Apa? Kamu mau nakut-nakutin saya lagi, Roy? Bukan gitu, Tante. Roy bukan mau nakut-nakutin Tante. Saya itu nggak percaya sama hal-hal mistik ya. Kayak tadi saya udah bilang sama kamu. Ya, Tante, tapi lebih baik Tante jangan pakai mobil ini. Tante bisa kenapa-napa. Ya, terus? Maksud kamu saya pulang ke kantor jalan kaki gitu? Aduh, udah deh. Saya pusing dengerin kamu ngomong. Roy! Kamu mau ngapain? Kamu mau ngempesin ban saya? Roy. Kamu ngapain itu? Roy! Maaf, Tante. Terpaksa Roy lakuin. Roy takut Tante melakukan apa-apa nanti. Terus ini saya gimana balik ke kantornya? Maaf, Mayang. Maafin anak saya juga, Roy. Nanti saya akan bertanggung jawab. Saya akan urus mobil kamu sampai selesai. Yaudah cepetan deh telepon. Iya, saya telepon dulu. Bentar, Ma. Tunggu di dalam aja, Mbak. Gak usah, saya tunggu sini aja. Mbak Mayang gak puas dengan jawaban Roy. Dengan kejadian Roy mengempesin ban mobilnya.
Ia makin nggak percaya dan jadi kesal sekali. Saya juga kesal sama Roy karena tindakan nekatnya itu. Tapi itulah Roy yang tetap keras membantu orang. Meski orang itu nggak percaya sama dia. Mbak Mayang yang nggak percaya sama Roy mulai kena teror makhluk halus itu. Saya belum tahu apa maksud tujuan makhluk itu untuk mencelakain karyawan dan menteror Mbak Mayang.